Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang yang disingkat dengan MTI Canduang terletak di Nagari Canduang, Kota Lawe, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Madrasah hasil pengembangan sistem belajar surau ini dikelola oleh Yayasan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Sepulang belajar dari Makkah, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mengajar agama di surau ayahnya di Pakan Kamis. Pada tanggal 5 Mei 1928, pola pendidikan halaqah itu disempurnakan menjadi sistem klasikal. Bersama masyarakat dan bantuan pemerintah, gedung madrasah diupayakan berdiri. Pada tahun 1970, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli wafat dan dimakamkan di halaman madrasah yang didirikannya. Pada tugu peringatan makam itu tertulis wasiat beliau menjelang wafat. Teruskan membina tarbiyah Islamiyah ini sesuai dengan pelajaran yang kuberikan. Para pengasuh MTI Canduang umumnya adalah alumni MTI, baik MTI Canduang, Pasir, Lasi, Kamang, dan lain-lain yang telah menyelesaikan kuliah di IAIN, STAIN maupun perguruan-perguruan tinggi lainnya di Indonesia dan luar negeri. Jenjang pendidikan MTI Canduang adalah 7 tahun. Tingkat pertama adalah kelas i'dad atau persiapan setamat SD atau MI sederajat. Di kelas 2 sampai kelas 4, di samping kurikulum tarbiyah ditambah dengan kurikulum MTS dari Depak. Kelas 5 sampai dengan kelas 7 ditambah dengan kurikulum aliyah dengan jurusan IPA dan IPS. Yang warnanya di Tauqib Ustaz. Apa? Majadi itu sendiri yang di Tauqib Ustaz. Saya kata kau. Ja'a nafsu al-amir. Dah orang barat. Ja'a nafsu amir, betul. Telah datang dari raja. Kenapa? Dalam menjadi. Dalam. Tentu apa? Tak beritahu belum. Saya melihatnya itu dia, itu datang. Tapi kita makanya itu awal musnah, tidak ketidak. Setamat kelas 7 ditambah dengan pendidikan Mahat Takhasus 2 tahun untuk memperdalam kitab kuning dan pengkaderan calon guru di madrasah-madrasah Perti. Di antara mata pelajaran kurikulum tarbiyah adalah tafsir, hadis, nahwu saraf, tauhid, akhlak tasawuf, usul fikih, mantiq, balaghah, tarikh, hifzul Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan matematika. Pelajaran kitab memakai buku-buku klasik atau yang disebut dengan kitab kuning yang telah berumur ratusan tahun. Setiap pagi Senin
warga kampus melaksanakan upacara bendera di halaman madrasah. Di pentas nasional, alumni MTI Canduang berperan aktif dalam pengambilan keputusan di negara ini. Jabatan camat, bupati, gubernur, dan bahkan gelar doktor dan guru besar sudah banyak disandang. Apalagi menjadi kuang dan tuanku kadi. Tersebutlah misalnya Kiai Haji Sirajuddin Abbas almarhum, Menteri Pendidikan di zaman kejayaan partai-partai. Hasan Budiman, dosen di Madrid, Spanyol. Profesor Dr. Alaidin Koto, Profesor Dr. Makmur Syarif MA, dan lain-lain. Ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Akan selalu taat dan patuh kepada Allah dan Rasul. Dua. Akan selalu taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mengikuti ujian akhir kelas 7 dan dinyatakan lulus pada ujian tersebut. Santri-santri MTI Canduang sering mengukir prestasi sampai ke tingkat nasional. Perlombaan MTQ dan Olimpiade Sains sering diikuti, yang mengharumkan nama daerah. Kita bisa menyaksikan pada hari ini penyerahan hadiah dari prestasi yang diraih oleh Setelah upacara bendera, prestasi kejuaraan dan pemberian trofi diumumkan dan langsung diserahkan oleh kepala sekolah. prestasi peringkat yang dinilai ini mungkin tanpa persiapan sebelumnya. Seperti waktu itu pidato pas Indonesia ini waktu itu tidak akan dilaksanakan karena tidak ada yang siap. Dan begitu juga itu sahabat-sahabat lomba lainnya, ya karena surat ini agak mendadak datangnya. Padahal kita menghadapi kegiatan di sini milad MTI Canduang. Namun karena berkat keyakinan dari pengurus OSTI juga dibimbing oleh pembina OSTI-nya, alhamdulillah kita bisa tampil untuk mengikuti acara lomba ini. Juara 2 MTQ ya, M. Yazid ya. Selamat. Juara Alfi Asyura di Jakarta Selatan juara 2. Selamat. Pidato juara 3 ini hampir tidak jadi, tapi saya tekankan juga harus ikut. Alhamdulillah juga dapat juara 3.
melepas anak kita kembali ke kampung halamannya, tentu perlu ditekankan betul pada anak kita, terutama mungkin dari segi akhlaknya, ya, supaya mereka nanti peringkat kelas. Kemudian untuk hadiahnya akan kita bagikan di waktu tahun ajaran baru. 100 orang Ya. bisa. Nah, iya, kalau bisa kan kita harapkan hadir orang tua. Ya saudara Petri ada terusnya, jangan dari Temilan bawahnya beberapa orang. Ya, kalau dari Jawa mungkin ke Sebelum pembagian rapor di kelasnya masing-masing, supaya berkumpul dulu di halaman sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 1 yang mendapat juara 1 ialah Zilfat Aziziliyah. Jumlah nilai 108, rata-rata 8,3. Leo Nardo. Jumlah nilai 105, rata-rata 3. Betul ada yang jumlah nilai 112, rata-rata 8,6. Anak dari Bapak Jamrison berapa? Juara 1 Zamrani Saleh, jumlah nilai 14,12, rata-rata 7, juara 2 Masjid kampus adalah pusat kegiatan santri. Kegiatan muhadarah dan peringatan hari-hari besar agama sering digelar. Selain organisasi santri resmi seperti OSTI, berbagai organisasi kedaerahan berselang-seling menggelar acara setiap pekannya. Persatuan Pelajar Jambi, Ikatan Pemuda Pelajar Riau, Palembang, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah pelanggan tetap di samping remaja masjid itu sendiri. Santri MTI Canduang yang akrab disebut sebagai anak sia melebur diri dalam pergaulan masyarakat. Banyak di antara mereka yang tinggal di masjid dan musola sekitar kampus, seperti Surau Umum Baso, Musola Simpang Canduang, Surau Karyang Halaman Panjang, Surau Tanjuang Lubu Awu, Surau Batuang Batu Belantai, Surau Pawu, Masjid Sidang Sebuah Balai, Surau Baru Kota Tuo,
Suro Bawah Kubang Gantiang, Suro Bancah, Sungai Sariak, dan Suro Tabik Baso adalah tempat biasa yang sudah turun-menurun dihuni oleh anak Siak sejak dulu. Kebanyakan mereka sukses dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sekitarnya, dan tidak sedikit yang dijemput menjadi menantu oleh masyarakat tempat di mana ia tinggal. Sebagaimana penduduk asli, anak Siak juga beraktivitas sebagaimana layaknya di kampung mereka sendiri. Bergotong royong membersihkan jalan, olahraga, dan main layangan adalah kegiatan mereka melepaskan lelah sepulang sekolah. Rumah kos adalah tempat bagi umumnya anak Siak. Mencuci, masak, dan membersihkan perkarangan adalah rutinitas harian mereka. Sehingga kebanyakan mereka, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi ahli masak dan pengatur rumah tangga setelah tamat dan pulang ke kampung halaman. Mentelaah pelajaran dengan senior wajib mereka lakukan sepulang sekolah dan malam hari. Yang memberi faedah baik diam daripada dan kalimat mengandung mahmul Seperti mahmul tuh mahmul aja. menurut kau cermatinya nih kalimat dan mengandung juga kalau lafaz itu kan muhmal Yang kosong, jadi Yo. kosong seperti daizin. Muhmal kan artinya kosong. ayo berarti daizin nak do makna Ya kan ada mana? Awas Hari Senin dan Kamis, mereka berbelanja membeli bahan dapur ke Pasar Baso yang relatif dekat dari kampus madrasah. Ada
Sebagian kecil anak Sia tinggal di Surau Tinggi yang kemudian disebut sebagai asrama putra. Di antara mereka ada yang memasak sendiri, catering, dan berlangganan makanan di kedai nasi. Asrama putra dipimpin oleh senior-senior dan seorang ustadz pembina. Mereka yang baru belajar dan jauh dari kampung halaman, aktivitas melamun sering menimpa mereka. Menonton televisi adalah upaya untuk menghilangkan kerinduan yang menyiksa itu. Sebagian besar anak Siak perempuan tinggal di internat yang kemudian disebut dengan istilah asrama putri. Mereka relatif mewah dibandingkan dengan anak Siak putra yang tinggal di Surau Tinggi yang sudah tua dan lapuk. Gedung permanen lantai 2 ini dihuni oleh 300 orang santri. Masing-masing kamar diisi dari beragam tingkatan kelas supaya mereka mudah mengulang pelajaran. Canda tawa dan senda gurau adalah bukti keakraban mereka. Mengisi waktu santai, dua orang teman ini main ayunan di halaman. Perpustakaan alternatif juga tersedia di salah satu ruangan asrama. Salat berjamaah di musola asrama dilaksanakan setiap waktu oleh hampir semua penduduk asrama. Untuk menghilangkan kejenuhan di sore hari, diisi dengan kegiatan olahraga seperti voli dan bulu tangkis. Meskipun tidak ada bulu, putih bunga pun jadi juga lah.
Di asrama ini mereka dimasakkan. Beda dengan asrama putra dan tempat kos, sehingga mereka akan lebih terkonsentrasi belajar. Tetapi efek negatifnya, mereka tidak punya keterampilan kerumah tanggaan. Nasi diambil bergantian ke dapur umum, kemudian dibawa makan ke kamar masing-masing. Keakraban mewarnai mereka. Lihat saja, layaknya orang bersaudara. Nggak masuk sini nanti. Udah sholat. Waktu maghrib datang. Mereka berbondong-bondong ke musola untuk sholat berjamaah. Sami Allahu liman hamidah. Rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kama rabbayana shighara. Program asrama tertata baik, semua kegiatan terjadwal dengan rapi. Setelah sholat maghrib, Ustazah pembina asrama mengumumkan supaya masing-masing pribadi bergabung dengan kelompoknya untuk mengulang pelajaran dan tahsin Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadza faslun fi bayanil fi'lil mu'tali wa huwa lughatan ismul fa'ili miya'talu ay yamridu fa huwal maridu wa ammal istilahi fa huwa fil istilahi fa huwa ma ahadu usuluhu allazi harfa illati fala yakunu mithlu qatala wa ya'shaw syabah Nes, mantap Nes. Dan Himalaya bahwa hukum dari Firmadi Dipatahkan akhirnya. dipatahkan, dibina di atas patah. Itu hukum Firmadi yang apa? Aslinya Firmadi sukun. Sebab asal dari bina adalah bisa menjadi naat, sin bisa menjadi Firmadi itu dihargai. Ini lagu dia Firmadi menerima harkat. Iya. Lu harkat. Apa yang lebih rancak? Dari Yuni lah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah wa a'nabil tajri min tahtihal anhar. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Ya ay huruful illati al-wawu wal alifu wal ya'u wa tusamma sarfiyina huruful maddi idza hadhil huruf wa tusamma hadhil hurufu aidan huruf. Ada harkat asli, cuma diharkati dengan yang peliringan. Harkat dan peliringan. Bagus kata. Iya tak? Kenapa hanya harus diharkati dengan harkat yang peliringan atau mengususkan? Nah, kemudian fi'il madhi ini hubung denganannya. Ya. Damir baris namanya, damir jelas. Yo. Cuma damir baris daraba adalah damir baris
atau damir baris, damir rafa yang tidak berangkat. Sekali sebulan digelar kegiatan muhadharah untuk melatih keterampilan berpidato dan MC. Tapi kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, sepertinya wanita Islam lebih menyukai pakaian yang tak cukup ke atas, tak sampai ke bawah. Di depannya dirobek, di belakangnya dipakai AC. Jadi saya berharap kepada kakak-kakak, adik-adik dan teman-teman, terutama bagi diri saya sendiri, semoga tidak mencontoh pakaian ala barat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kepada saudari yang mengikuti lomba pidato tadi. Andai kata dalam penilaian kami ada yang salah, mungkin ada yang tidak terletak pada tempatnya, sebelumnya kami mohon maaf. Juara 3 diperoleh oleh saudari Dewi Putriani dengan jumlah nilai 85, dan juara pertama jatuh kepada adik kita saudari Rabiatul Alawiyah dengan nilai 95. Kebersihan kamar, juara 3 jatuh kepada kamar Zainab, kepada salah satu dari anggota kamarnya agar tampil ke depan. Kepada kamar Khadijah, Setiap hari Jumat, gotong royong membersihkan lingkungan asrama. Semua lantai dipel, rumput-rumput dicabut, kemudian sampah dibuang dan dibakar. Pada akhir tahun, pergantian pengurus asrama dilaksanakan. Dalam acara ini, pengurus yayasan, pimpinan madrasah, dan beberapa orang ustaz diundang untuk menyaksikan proses pergantian pengurus itu. Siap itu nanti Jumat tanggal 1 Juni 2007 bertepatan dengan pertengahan Jumadil Awal di 1428 Hijriah. Kami atas nama pengurus Yayasan Syekh Sulaiman Ar-Rasudi selaku pengelola Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung melantik anak-anak kami yang tersebut namanya tadi menjadi pengurus santri pada Asrama Putri Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung periode tahun 2007-2008. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan taufik kepada kita semua. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika itu adalah di tarbiyah ini kalau terjadi Maulid Nabi, Isra Mi'raj, keempat organisasi itu berpacu mengadakan acara. Pas juga akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mendasar, yaitu serah terima jabatan pengurus apa. Cuma ada harapan kami
Sebab selera ini tidak sama ya. Orang Ketolanam lain selera orang Canduang. Jadi apa yang ada dilama-lamakan. Kami usahakan kepada juru masak supaya menu itu diragam-ragamkan. Sekali-sekali selera orang Jawa, sekali-sekali selera orang Batak, sekali-sekali selera orang Lampung, dia selera orang Canduang. Tidak semua sekolah bisa datang oleh seorang Menteri Agama bersama gubernur. Tidak semua sekolah, perguruan tinggi saja belum tentu. Yang tinggi belum pernah mungkin didatang Menteri Agama. Style. Kita ini datang Menteri Agama bersama gubernur, bupati dan segala macam. Alhamdulillah. Itu saja. Berbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Di akhir acara digelar dialog terbuka. Mereka kelihatan senang karena bisa melepaskan semua unek-unek. Bagaimana kondisi masa di asrama? Apakah di bawah naungan sekolah atau naungan pribadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk setahun sepekan bawa beras 6 liter. Iman-imanan tiap hari satu berjual dia terungguak. Bare saya nengkos sekali makan bau sae. Nah, terungguak kali mau dari jual itu kerja kami dulu. Sekarang anak sekarang karena ekonomi orang bicara ekonomi payah, sebenarnya kita sudah lebih banyak sekarang lebih banyak harta di setiap orang sekarang. Cuma kebutuhannya yang banyak. Ya termasuk lembaga, termasuk seluruhnya. Termasuk menu mungkin seperti kami bayang tadi. Jangan melulu masak Jawa, masak Jawa. Kita sekali-sekali. Nama saya Betagar. Yang saya pertanyakan dengan Bapak yang pertama yaitu tentang dulu tentang uang makan. Kalau dibicarakan kalau uang makan tidak disangkut pautkan dengan masalah ujian. Uang makan itu dalam satu komponen dan uang ujian pun sekolah pun dalam satu komponen. Sedangkan sekarang yang terjadi uang makan bisa dipautkan dengan uang ujian kami. Saya masih dalam perbaikan terus-menerus. Yayasan itu hanya menggariskan secara umum, secara teknis kebijakan ke dalam itu memang wewenangnya kepala sekolah, pimpinan sekolah dan segala macamnya. Yang akan saya tanyakan kepada Bapak, ini mewakili dari seluruh anak asrama putri, susulan kami semua, usulan dari kami semua, pengennya dalam tahun ajaran baru ini masak sendiri-sendiri, iya kan? Kita akan tersita waktu habis untuk memasak melulu, dan ya pasti waktunya akan terpakai. Bagaimana masalah keamanan asrama putri, Pak? Masalahnya akhir-akhir ini sering masuk maling atau pencibok, Pak. Meninggikan ini, mungkin juga menambah lampu. Kita sering malam itu lampunya terang di dalam. Air itu sekarang step 2. Labor itu airnya melimpah-limpah. Tapi kalau mengisinya ke sini terpaksa dibunyikan oleh petugasnya. Itu yang susah sekarang. Perpustakaan madrasah adalah jantung pendidikan. Di sini tersedia kitab-kitab mu'tabarah yang sudah tua sekali umurnya, seperti Ar-Risalah dan Al-Um. Berbagai buku tulisan ilmiah terkini juga meramaikan koleksi buku di perpustakaan ini. Tetapi perpustakaan dengan memakai 2 lokal ini masih terasa sempit dan kurang koleksi buku. Pada tahun ini, MTI Canduang mendapat bantuan dana dari pemerintah untuk membangun ruangan tambahan 2 lokal lagi. Kopontren atau Koperasi Pondok Pesantren terletak di salah satu sudut gedung MTI Canduang. Di sini disediakan seluruh kebutuhan harian seperti alat tulis, buku dan kitab-kitab, mesin fotokopi, wortel, dan kebutuhan rumah tangga juga disediakan.
Bila ada menyabit padi, masyarakat pun mengajak anak sia ikut serta bergotong royong mengirit. Anak-anak sia senang melakukannya. Di samping dapat bergaul dengan masyarakat, juga bisa memulihkan stres akibat beban kurikulum yang padat. Masyarakat sekitar kampus madrasah biasa disolatkan di masjid tarbiyah bila meninggal dunia. Kemudian anak-anak sia ikut mengiringi ke pemakaman. Yasinan adalah kegiatan rutin anak sia. Bila ada masyarakat meninggal dunia, mereka berbondong-bondong datang membawa surat Yasin dan langsung memimpin wirid. Inilah kantin madrasah. Sejak lama Bapak Permato melayani makan minum mereka, sehingga sosok beliau menjadi kenangan tersendiri bagi anak sia yang sudah pergi menamatkan pelajaran di madrasah ini. Sebagian lagi memilih minum di Lapau Ma'anin. Ibu penyayang ini siap sedia dengan menu nasi goreng, lontong, dan bubur kacang padi. Acara cerdas cermat sering digelar di aula madrasah, baik yang dikelola oleh OSTI maupun organisasi lain. Untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman, komputer dan internet adalah pelajaran tambahan di sore hari. Pertama, pada layar pengetikan. Tata busana dan jahit menjahit juga diajarkan. Gimana kembangkan seperti ini? Tapi perlu berurutannya. Urutannya di bawah. Tingkat Tatang kuyo. Olahraga karate diminati pula oleh sebagian santri.
4, 5 kanan. 1. Cepat 2, 3, 4, 5. Sedang yang lain hanya menyukai bermain takraw. Tak ketinggalan, guru-guru pun ikut bermain. Selain itu, ternyata di luar kegiatan madrasah, anak Sia juga belajar ilmu kesehatan alternatif yang islami seperti HPA dan mempraktikkannya ke rekan-rekan di rumah. Berbekam dan tusuk akupuntur sudah mahir di tangan mereka. Berkat hubungan baik dengan pemuda, anak Sia bisa menyalurkan hobi bermain bola kaki di beberapa lapangan. Tidak tanggung-tanggung, olahraga mendaki gunung pun banyak diminati. Inilah dia puncak kebahagiaan. Rintangan bukanlah halangan untuk mencapai tujuan. Itu adalah pelajaran untuk peningkatan kemampuan. Hidup terbiak, hidup terbiak. Para santri putri suka menabuh rebana dan berolah suara dengan lagu kasidah dan nasib Islami. Hampir setiap sore mereka latihan. Setiap malam Jumat, para pengurus OSTI melaksanakan sidang pleno, membahas berbagai persoalan seperti perubahan AD/ART, pelaksanaan program, dan lain-lain. Periode OSTI 2006-2007 akan selesai AD/ART OSTI selama waktu yang begitu singkat, sedangkan sebenarnya kita tahu bulan Agustus nanti periode OSTI 2006-2007 akan selesai berakhir. Dan kami Pagi hari Jumat, ibu-ibu belajar tasawuf dengan membahas kitab kuning. Halaqah ini biasa disebut dengan kelas salapan. Sedangkan di masjid membaca selawat dan ceramah agama. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi yang dibina oleh guru-guru tarbiyah sejak masa hidupnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Kita kasih kesempatan untuk 5 orang. Seminar dan diskusi sering diadakan oleh madrasah dengan menghadirkan pembicara yang berkaliber doktor dan profesor dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pendidikan, agama, dan sosial. Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang yang berafiliasi dengan Ormas Islam Perti sering diramaikan dengan acara-acara bertaraf nasional seperti kunjungan Bapak Soekarno di masa hidup Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Harmoko, Azwar Anas, Amin Rais, dan terakhir dikunjungi oleh Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Maftuh Basuni
dalam acara pembukaan Milad Tarbiyah yang ke-67 pada tanggal 26 Mei 2007 di Bukit Tinggi. Kemudian kita minta diundur kembali dan akhirnya pada hari inilah dapat diselenggarakan. Balai Sidang Bung Hatta untuk mengikuti Rapimnas yang akan dibuka oleh Ketua DPR RI. Gedung ini adalah lab fisika dan lab biologi, juga lab keterampilan serta komputer. Hasil bantuan dari IDB, Islamic Development Bank yang berkantor di Riyadh, Arab Saudi, dengan nama Program Science and Technology Equity Step 2 DEPA RI. Beberapa orang rombongan diklat guru-guru bahasa Arab tingkat MTS 4 provinsi di Sumatera juga pernah melakukan observasi di madrasah ini. Pada bulan Juni tahun ini, Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang menamatkan puluhan orang santri yang sebagian besar menyambung ke perguruan tinggi dalam dan luar negeri seperti Al-Azhar di Mesir. Pada bulan Juli tahun ini, MTI Canduang membuka pendaftaran santri baru bagi tamatan SD atau MI sederajat maupun tamatan SLTP atau MTS. Bagi peminat belajar agama murni, sekarang punya kesempatan untuk dibina menjadi kader ulama yang berwawasan sains dan teknologi. Bagi calon santri baru harus menyiapkan uang pendaftaran sebesar Rp650.000 yang sudah termasuk pakaian 2 setel, pas foto 3x4 4 lembar, fotokopi ijazah dan bukti bisa tulis baca huruf Arab serta bersedia mematuhi semua peraturan yang berlaku.